Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang induksi matematika kelas 11 bagian kedua. Ini merupakan kelanjutan dari video kita sebelumnya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu, terlebih dahulu di sini kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah yang digunakan dalam induksi matematika, yaitu sebagai berikut. Adapun langkah-langkah dalam induksi matematika itu ada 3 langkah. Di mana langkah yang pertama yaitu buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Lalu langkah yang kedua, Pn diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Dan langkah yang ketiga, buktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya dari langkah-langkah induksi matematika ini, langsung saja kita mulai membahas soal yang pertama. Soal yang pertama, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah N sama dengan setengah N dalam kurung N tambah 1 untuk setiap N bilangan asli. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat tadi, ada 3 langkah. Di mana untuk langkah yang pertama akan kita buktikan, rumus yang diberikan ini dia benar untuk nilai N sama dengan 1. Nah, di sini tugas kita cukup mengganti setiap parabel N yang ada di sini dengan angka 1. Sehingga jadinya sekarang 1 sama dengan setengah N-nya ganti dengan angka 1, lalu dalam kurung 1 ditambah 1. Lanjut 1 sama dengan 1 ditambah 1 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya tetap 2. Lalu 2 dikali setengah hasilnya 1. Itu artinya pada langkah yang pertama dia terbukti benar. Lanjut ke langkah yang nomor 2. Di mana langkah yang nomor 2 yaitu rumus yang diberikan ini kita asumsikan dia benar untuk nilai N sama dengan K. Di sini tugas kita akan mengganti setiap parabel N yang ada di sini ganti dengan parabel K. Maka jadinya sekarang perhatikan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K sama dengan setengah K dalam kurung K tambah 1. Lanjut ke langkah yang nomor 3. Yaitu di mana buktikan bahwa rumus yang diberikan ini dia benar untuk nilai N sama dengan K tambah 1. Nah, perhatikan caranya. Di mana pertama, untuk langkah yang ketiga ini, kita salin terlebih dahulu bentuk pada langkah yang nomor 2 tadi. Kita salin kembali. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah K lalu ditambah. Nah, selanjutnya barulah kita ganti setiap parabel N yang ada di sini ganti dengan K tambah 1. Maka jadinya sekarang perhatikan N-nya ganti dengan K tambah 1 sama dengan setengah K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 ditambah lagi dengan 1 yang terakhir sini. Lanjut, perhatikan bentuk yang di depan sini. Nah, ini bentuk yang di depan kebetulan nilainya sudah ada pada langkah yang kedua tadi, yaitu setengah K dikali dalam kurung K tambah 1. Itu artinya perhatikan, bentuk yang di depan ini kita ganti dengan angka yang di sini, yaitu setengah K dalam kurung K tambah 1 lalu ditambah K tambah 1 sama dengan setengah K tambah 1 dikali K tambah 2. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana caranya kita harus membuat kedua ruas kiri dan kanan bentuknya harus sama. Terserah mau bagian mana yang akan kita robah,
baik yang sebelah kiri yang kita robah, ataupun sebelah kanan yang kita robah, ataupun kedua-duanya yang akan kita robah. Yang jelas, kedua ruas kiri dan kanan bentuknya harus sama. Oke, perhatikan caranya. Di sini kalau kita perhatikan, penyebutnya ada angka 2. Nah, biar mudah, semua angka yang ada di sini, kita kalikan dengan angka 2. Nah, sehingga jadinya sekarang, perhatikan. Setengah K dikali 2 itu hasilnya adalah K. Oke, lalu dikalikan dengan K tambah 1, lalu ditambah. Perhatikan di sini. K tambah 1 dikali 2, maka hasilnya yaitu 2 dikali dalam kurung K tambah 1. Sama dengan setengah dikali 2 hasilnya 1. Lalu 1 dikalikan dengan K tambah 1, hasilnya tetap K tambah 1. Lalu dikalikan dengan K tambah 2. Perhatikan kelanjutannya. Di sini kalau kita lihat K tambah 1 yang di dalam kurung ini bentuknya sama. Sekarang K tambah 1-nya kita tarik keluar. Perhatikan K tambah 1-nya kita tarik keluar. Sehingga pada saat K tambah 1 ini kita tarik keluar, maka angka yang tinggal yaitu K ditambah 2. Sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 2. Ternyata sekarang kedua ruas kiri dan kanan bentuknya sudah sama. Kalau sudah benar, itu artinya dia terbukti benar. Nah, jika langkah 1, 2, 3 sudah terpenuhi, sudah benar, maka rumus ini tentunya sudah terbukti benar. Nah, seperti inilah dia cara pembuktian rumus dengan menggunakan induksi matematika. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan soal yang nomor 2. Buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah n kuadrat sama dengan 1/6n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung dalam kurung lagi 2n tambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Oke, perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Sama dengan soal yang pertama tadi. Oke, di mana dia punya 3 langkah. Untuk langkah yang pertama, akan kita buktikan bahwa rumus yang diberikan ini dia benar untuk nilai n sama dengan 1. Nah, di sini tugas kita cukup mengganti setiap n yang ada di sini dengan angka 1. Maka jadinya sekarang 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali 1 dalam kurung 1 ditambah 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1. Lanjut, 1 kuadrat hasilnya tetap 1. Sama dengan 1/6 dikali 1 hasilnya tetap 1/6. Dalam kurung, 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu, 2 kali 1 hasilnya 2. Ditambah 1 hasilnya 3. Lanjut, 1 sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6. 6 dikali 1/6 hasilnya 1. Ternyata dia terbukti benar. Lanjut ke langkah yang nomor 2. Perhatikan untuk langkah yang nomor 2. Rumus yang diberikan ini, kita asumsikan dia benar untuk nilai n sama dengan K. Sekarang tugas kita cukup mengganti setiap n yang ada di sini ganti dengan K. Perhatikan, kita tulis terlebih dahulu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah K kuadrat sama dengan 1/6K dikali K tambah 1 dikali 2K tambah 1. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke langkah yang nomor 3. Di mana langkah yang nomor 3 yaitu akan kita buktikan bahwa rumus yang diberikan ini dia benar untuk nilai n sama dengan K tambah 1. Oke, perhatikan caranya. Terlebih dahulu, untuk langkah nomor 3 ini, kita salin kembali bentuk langkah pada nomor 2 tadi. Oke, perhatikan kita salin kembali. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah K kuadrat ditambah. Nah, selanjutnya barulah kita ganti setiap n yang ada pada rumus ini. Oke, sekarang kita ganti dengan K tambah 1. Perhatikan. K tambah 1 kuadrat sama dengan 1/6
N-nya ganti dengan K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 ditambah 1, tutup kurung, buka kurung lagi, 2, N-nya ganti dengan K tambah 1 ditambah 1. Lanjut, perhatikan bentuk yang di depan sini. Nah, untuk bentuk yang di depan sini, itu nilainya sudah ada pada langkah nomor 2 tadi. Di mana hasilnya yaitu 1/6K dikali dalam kurung K tambah 1 dikali 2K tambah 1. Nah, maka bentuk yang di depan ini sekarang kita ganti dengan nilai yang bagian sini. Perhatikan, 1/6K dalam kurung K tambah 1 dikali 2K tambah 1. Baru setelah itu ditambah dengan K tambah 1 kuadrat sama dengan 1/6 K tambah 1, lalu K tambah 1 tambah 1 hasilnya 2. Lalu ini kita kalikan ke dalam. 2K ditambah 2, baru setelah itu ditambah 1. Lanjut. Nah, sekarang tugas kita, bagaimana caranya kedua ruas kiri dan kanan bentuknya harus sama. Perhatikan cara membuat dia jadi sama. Nah, ingat jika ada bagian penyebutnya sini, ada sebuah angka. Nah, maka biar mudah, semua angka yang ada di sini kita kalikan dengan angka 6. Kalau di sini angka 6. Oke, kalau di sini angka 10, maka semua angka di sini kita kalikan dengan 10. Oke, lanjut. Perhatikan. 1/6K dikali 6. Kita peroleh hasilnya 1K atau boleh juga kita tulis K saja. Lanjut, dikalikan dengan K tambah 1 dikali 2K tambah 1. Lalu perhatikan ditambah K tambah 1 kuadrat dikali 6. Hasilnya 6 dikali K tambah 1 kuadrat sama dengan 1/6 dikali 6 hasilnya 1. Lalu 1 dikali K tambah 1. Hasilnya tetap K tambah 1. Lalu dikali K tambah 2. Lalu dikali lagi 2K ditambah 2 tambah 1 hasilnya 3. Lanjut. Nah, perhatikan kelanjutannya. Sekarang, perhatikan, kita jabarkan terlebih dahulu, kita kalikan kedua kurung ini terlebih dahulu. Oke. K dalam kurung K kali 2K hasilnya 2K kuadrat. Lalu K kali 1 hasilnya 1K atau boleh juga kita tulis K saja. Selanjutnya, 1 kali 2K hasilnya 2K. Lalu 1 kali 1 hasilnya 1. Lalu ditambah 6 dalam kurung. Perhatikan penjabaran dari K tambah 1 kuadrat. Kalau bentuk ini dijabarkan, itu jadinya adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ingat sekali lagi, ini merupakan penjabaran dari K tambah 1 kuadrat. Lanjut, sama dengan sekarang, bentuk ini juga kita kalikan terlebih dahulu, biar mudah. Perhatikan, K kali K hasilnya K kuadrat. Lanjut, K kali 2 hasilnya 2K. Lalu satu lagi, 1 kali K hasilnya 1K atau boleh juga kita tulis K saja. Lalu 1 kali 2 hasilnya 2. Baru setelah itu dikalikan dengan 2K tambah 3. Lanjut, sekarang K yang di luar kita kalikan 1 per 1 ke dalam. Atau biar mudah kita sederhanakan yang di dalam kurung ini terlebih dahulu. Perhatikan, K dalam kurung 2K kuadrat. K tambah 2K hasilnya positif 3K. Lalu ditambah 1. Lalu ditambah 6 kita kalikan ke dalam. Jadinya 6K kuadrat ditambah 12K ditambah 6. Sama dengan dalam kurung K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 dikali dengan 2K tambah 3. Perhatikan lagi kelanjutannya. K yang di luar baru kita kalikan 1 per 1 ke dalam kurung ini. K kali 2K kuadrat hasilnya 2K pangkat 3. Oke. Lalu K dikali positif 3K hasilnya positif 3K kuadrat. Lalu ditambah K kali 1 hasilnya K.
Lalu ditambah dengan 6K kuadrat ditambah 12K ditambah 6 sama dengan. Selanjutnya kita kalikan lagi kedua kurung ini. K kuadrat kali 2K hasilnya 2K pangkat 3. Lalu K kuadrat kali 3 hasilnya positif 3K kuadrat. Pindah lagi ke angka di sebelahnya. 3K kali 2K hasilnya positif 6K kuadrat. Lalu 3K kali 3 hasilnya positif 9K. Lanjut lagi ke angka 2. 2 kali 2K hasilnya positif 4K. Lalu 2 kali 3 maksud kami hasilnya positif 6. Selanjutnya kita sederhanakan. Oke, perhatikan kelanjutannya. 2K pangkat 3. Lalu yang pangkat 2 lagi. 3K kuadrat ditambah 6K kuadrat. Kita peroleh hasilnya positif 9K kuadrat. Lalu yang K saja. K ditambah 12K hasilnya positif 13K. Lalu terakhir yaitu ditambah dengan 6. Sama dengan 2K pangkat 3 ditambah. Perhatikan 3K kuadrat ditambah 6K kuadrat hasilnya positif 9K kuadrat. Lalu 9K ditambah 4K hasilnya positif 13K. Terakhir ditambah dengan 6. Ternyata perhatikan kedua ruas kiri dan kanan sekarang bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama, itu artinya dia terbukti benar. Nah, seperti ini dia jawaban ataupun langkah-langkah penyelesaian untuk soal yang nomor 2. Oke, lanjut lagi. Biar benar-benar paham, perhatikan contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 3. Buktikan bahwa 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah n pangkat 3 sama dengan dalam kurung n dikali n tambah 1 per 2 tutup kurung pangkat 2 untuk setiap n bilangan asli. Oke, sama hanya dengan soal-soal yang tadi. Di mana langkah-langkah penyelesaiannya itu ada 3 langkah. Langkah yang pertama, akan kita buktikan rumus yang diberikan ini dia bernilai benar untuk n sama dengan 1. Ini langkah yang pertama. Nah, di mana tugas kita di sini tinggal mengganti setiap n yang ada di sini ganti dengan angka 1. Perhatikan. 1 pangkat 3. Oke, sama dengan dalam kurung 1 dikali 1 tambah 1 per 2 tutup kurung pangkat 2. Lanjut, 1 pangkat 3. Hasilnya tetap 1 sama dengan dalam kurung 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 kali 1 hasilnya tetap 2. Lalu di atas 2 dibagi 2 yang di bawah hasilnya 1. Lalu dikuadratkan. Lanjut, 1 sama dengan 1 kuadrat hasilnya 1. Nah, karena nilainya sama, itu artinya dia terbukti benar untuk langkah yang nomor 1. Sekarang lanjut ke langkah yang nomor 2. Di mana langkah yang nomor 2 itu, untuk rumus ini, akan kita asumsikan dia benar untuk nilai n sama dengan K. Perhatikan. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah lagi. Ganti n-nya dengan K. K pangkat 3 sama dengan dalam kurung K, dalam kurung lagi, K tambah 1 per 2 tutup kurung pangkat 2. Oke, lanjut ke langkah yang nomor 3. Nah, perhatikan langkah yang nomor 3. Di mana langkah yang nomor 3 ini akan kita buktikan kalau rumus yang diberikan ini dia benar untuk nilai n sama dengan K tambah 1. Perhatikan cara ataupun ini proses untuk langkah nomor 3. Di mana pertama, kita salin kembali langkah yang ada pada nomor 2 tadi. Oke, itu ketentuannya. Kita tulis kembali langkah yang ada pada nomor 2. 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah K pangkat 3. Nah, selanjutnya barulah sekarang kita ganti setiap n yang ada di sini ganti dengan K tambah 1.
Perhatikan. K tambah 1 pangkat 3. Oke. Sama dengan K tambah 1 dalam kurung K tambah 1 ditambah lagi dengan 1 yang di belakang sini. Lalu dia per 2 tutup kurung pangkat 2. Lanjut perhatikan bentuk yang di depan sini. Nah, kalau kita lihat bentuk yang di depan sini nilainya sudah ada pada langkah yang nomor 2 tadi. Nah, itu artinya bentuk yang di depan ini sekarang boleh kita ganti dengan hasil yang di sini. Oke, perhatikan sekali lagi. Dalam kurung K, dalam kurung K tambah 1 per 2 tutup kurung pangkat 2 lalu ditambah K tambah 1 pangkat 3 sama dengan dalam kurung K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 hasilnya 2 per di bawahnya 2 tutup kurung pangkat 2. Oke, lanjut lagi. Perhatikan di sini. Sekarang pangkat 2 ini kita jabarkan terlebih dahulu. Oke, perhatikan K kuadrat K dikuadratkan hasilnya K kuadrat. Lalu K tambah 1 kuadrat hasilnya K tambah 1 kuadrat. Perhatikan, K tambah 1 yang sini kita kuadratkan maka hasilnya K tambah 1 kuadrat. Per di bawahnya 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu ditambah K tambah 1 pangkat 3 sama dengan buka kurung K tambah 1 kuadrat. Ingat kuadrat ini kita masukkan ke dalam. Lalu K tambah 2 juga dikuadratkan per 4. Nah, sekarang tugas kita, bagaimana caranya kedua ruas kiri dan kanan bentuknya harus sama. Itu tujuan kita. Perhatikan caranya. Jika ketemu yang penyebutnya ada bentuk akar seperti ini, maka biar mudah, semua angka di sini kita kalikan dengan bentuk angka yang ada di bagian penyebut. Ini tujuannya hanya untuk mempermudah saja. Oke? K kuadrat dikali K tambah 1 kuadrat per 4 dikali 4. Maka hasilnya yaitu K kuadrat dikali K tambah 1 kuadrat. 4-nya hilang karena sudah dikalikan dengan 4 tadi. Ditambah 4 dikali K tambah 1 pangkat 3 sama dengan K tambah 1 kuadrat dikali K tambah 2 kuadrat. Perhatikan lagi kelanjutannya. K, perhatikan. Di sini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, K tambah 1, ini dia sama. Ya kan? Sini pangkat 2, sini pangkat 3. Nah, sekarang biar mudah, perhatikan. K tambah 1 kuadratnya kita tarik keluar. Oke, perhatikan. K tambah 1 kuadrat kita tarik keluar. Sehingga yang tinggal nantinya, perhatikan, di dalam kurung yaitu K yang sini, K kuadrat maksud kami. Lalu ditambah dengan 4 yang sini. Karena dia pangkat 3, yang kita ambil tadi cuma pangkat 2 saja. Maka ada yang tinggal di sini yaitu K tambah 1 pangkat 1. Ya kan? Lanjut, tutup kurung sama dengan bentuk yang sini. Kalau mau dijabarkan boleh. Atau kalau tidak juga boleh. Yang jelas intinya pada langkah yang ketiga ini, kedua ruas kiri dan kanan harus sama. Itu intinya. Oke, lanjut. K tambah 1 kuadrat dikali K tambah 2 kuadrat. Perhatikan lagi. K tambah 1 kuadrat dikali dalam kurung. K kuadrat ditambah 4 kali K hasilnya 4K. Lalu ditambah 4 kali 1 hasilnya 4. Tutup kurung sama dengan K tambah 1 kuadrat dikali K tambah 2 kuadrat. Terakhir, perhatikan. Buka kurung K tambah 1 kuadrat. Dikali K kuadrat. Oke, ditambahkan dengan 4K ditambah 4. Itu kalau kita faktorkan, itu nilainya sama dengan K tambah 2 dikali dengan K tambah 2. Ini bentuk faktor dari K kuadrat tambah 4K tambah 4. Dan bentuk ini boleh kita sederhanakan menjadi K tambah 2 dikuadratkan.
Ya kan? Sama dengan K tambah 1 kodrat dikali K tambah 2 kodrat. Dan ternyata sekarang kedua ruas kiri dan kanan bentuknya sudah sama. Kalau sudah sama itu artinya rumus yang diberikan ini dia terbukti benar. Nah, ini dia jawaban untuk soal yang nomor 3. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.